أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bertemu dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan yang terbaik pada diri kita. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua yang sangat saya banggakan, kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh barokah dan penuh maghfirah ampunan. Alhamdulillah, meskipun di masa pandemi ini kita masih bersemangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan kita masih bersemangat untuk belajar mengkaji ayat-ayat Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana keutamaan sholat lail atau sholat malam. Sholat lail atau sholat malam adalah sholat yang kita lakukan setelah sholat fardu sholat isya yang waktunya sampai terbit fajar. Sholat lail atau sholat malam di bulan Ramadan biasanya kita lakukan yaitu sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Sungguh luar biasa fadilah atau keutamaan sholat lail atau sholat malam. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku, demikian betapa besarnya fadilah keutamaan sholat lail. Itu baru satu fadilah. Masih banyak fadilah keutamaan sholat lail yang lainnya. Rasulullah SAW dahulu kala kalau melaksanakan sholat lail atau sholat malam sepanjang malam sampai terbit fajar, Rasulullah dalam satu rakaatnya bisa membaca surat pendek sampai 20 atau 50 ayat. Atau bahkan pernah juga Rasulullah membaca satu surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, juga pernah surat Ali Imran. Tetapi anak-anak, meskipun mencontoh Rasulullah, harus disesuaikan dengan keadaan anak-anak, harus disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Anak-anakku yang luar biasa dan sangat ibu banggakan. Berikut ini adalah beberapa keutamaan sholat lail atau sholat malam. Keutamaan sholat malam yang pertama yaitu sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu, yaitu sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat yang dilakukan di keheningan malam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian keutamaan sholat malam yang kedua adalah sholatnya orang yang baik dan sholatnya orang yang soleh. Jadi apabila kita melakukan sholat malam, sholat lail setiap hari, itu berarti kita mencontoh kebiasaan orang-orang baik dan mencontoh kebiasaan orang-orang soleh. Kita berharap kita menjadi orang soleh dan orang yang baik.
Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga yaitu merupakan kemuliaan orang-orang yang beriman, yaitu terletak pada sholat malamnya. Apabila kita beriman, bisa diukur bagaimana sholat malam kita. Bila sholat malam kita baik, insya Allah keimanan kita juga benar-benar baik. Keutamaan yang keempat yaitu akan membantu amalan kita di akhirat. Karena dengan senantiasa melakukan sholat malam itu akan memperberat amalan kita nanti apabila dihisab, diperhitungkan amalan kita di akhirat kelak. Selanjutnya, keutamaan sholat lail yang kelima yaitu menjaga kesehatan rohani. Manfaat sholat tahajud yaitu hati kita akan menjadi tenang, akan timbul keramahan, dan akan timbul rendah hati dalam diri kita. Kemudian yang keenam, sebagai jembatan untuk masuk surga. Dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan bahwasanya kita disuruh untuk menyebarkan salam, memberi makan, menyambung silaturahim, dan menunaikan sholat malam. Yang mana keempat amalan ini apabila kita lakukan dengan istiqomah, insya Allah kita akan masuk surga dengan selamat. Kemudian keutamaan yang ketujuh yaitu bisa menghapus dosa dan mencegah dosa-dosa. Sholat tahajud merupakan ajang diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa menghapus dosa, menolak penyakit, serta mencegah dari perbuatan dosa. Dengan menjalankan sholat malam ini, kita bisa mendapatkan manfaatnya yang sangat luar biasa. Dosa kecil yang pernah kita perbuat pun akan bisa menjadi berguguran. Yang kedelapan, apabila kita melakukan sholat lail, kita akan senantiasa doa-doa kita akan terkabulkan. Allah menyukai kepada hambanya yang suka berdoa. Dengan melantunkan doa setelah sholat lail, sholat malam, Allah akan segera mengijabahi atau mengabulkan segala permintaan kita. Kemudian yang terakhir, apabila kita melakukan sholat lail secara baik dan terus-menerus, insya Allah bisa menolak penyakit dan akan senantiasa menjaga kesehatan kita, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Insya Allah penyakit akan menjauh dari diri kita. Nah anak-anak, demikian keutamaan sholat lail yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita mempunyai kemauan yang kuat dan mempunyai niat yang tulus untuk supaya menjadi tidak beban untuk melaksanakan sholat lail ini, yang mana kita harus senantiasa melaksanakan menegakkan sholat malam di sepanjang bulan Ramadan ini agar bisa mendapatkan keutamaan atau fadilahnya yang sangat luar biasa tadi. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu akhiri, semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.